Hosekosei merupakan penamaan yang merujuk pada sebuah jalan di Akihabara, Jepang. Hosekosei sendiri memiliki arti siswi SMA. Namun yang membuatnya menarik adalah alasan dibalik nama tersebut nyatanya sejalan dengan aktivitas yang ada di sana. Diketahui di jalan inilah para gadis SMA Jepang menawarkan layanan mereka pada orang yang lewat dan biasanya pria-pria tualah yang membeli layanan mereka. Terdengar aneh, tapi tunggu sampai kalian mengetahui fakta lebih banyak mengenai cabang lain dari bisnis JKI di Jepang ini. Apa itu bisnis Hosekosei? Mengacu pada definisi yang dipublis Japanese Station melalui rilisnya, bisnis JKI dalam kultur Jepang dapat diartikan sebagai praktik di mana pria-pria dewasa atau pria-pria tua membayar para gadis di bawah umur untuk kencan atau dating. Hal pertama yang bisa ditemukan di jalan tersebut adalah para gadis usia sekolah menengah dengan seragam atau sudah berdandan ala cosplayer. Mereka kemudian menawarkan jasa kencan melalui pamflet yang berisi menu layanan. Menurut Musuma Ogaki dalam jurnal DT 2018, dijelaskan bahwa jasa yang ditawarkan para JKI ini ada beberapa macam, yaitu JKI Usanpo yang menawarkan jasa jalan-jalan, JKI Refure atau pijat refleksi, JKI Cafe untuk layanan teman mengobrol, bermain game diramal dengan menggunakan kartu tarot, atau pemotretan sebagai cosplayer. Beberapa pria tua ini bahkan membayar gadis-gadis SMA ini untuk berpegangan tangan atau berbaring hingga pelukan sesudahnya. Artinya semakin lama durasinya, semakin mahal pula tagihannya. BBC pernah merilis dokumenter yang mengulas fenomena ini. Reporter Stacheido Olei mengungkap perkiraan harganya adalah Rp660.000 untuk 40 menit kencan di kafe termasuk biaya minuman keras. Lain layanan lain pula harganya. Adapun pendapatan rata-rata yang diterima para gadis JKI berkisar di antara Rp190.000 per jamnya. Itu pun sudah sangat lumayan sebab jumlahnya bisa 2 kali lipat dari gaji kerja paruh waktu di industri jasa lain. Kencan terselubung. Tomohiro Osaki dalam laporannya melalui Japan Times menulis gadis-gadis JKI sudah memahami resiko pekerjaannya sejak awal. Berdasarkan pengalaman, mereka akan trauma pada awalnya, namun lama-kelamaan mereka akan terbiasa. Tomohiro kemudian mengutip laporan tentang hal ini yang dipublikasikan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Juni 2014. Di dalamnya, untuk pertama kali pemerintah Amerika Serikat menyinggung industri JKI sebagai bentuk diskriminasi anak. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, memang tidak terlihat adanya hal yang sangat intim. Namun bukan berarti ini tidak berbahaya sebab selalu ada hal tersembunyi yang terkuak pada akhirnya. Cerita yang cukup terkenal pernah dibagikan oleh salah seorang siswi SMA yang terjun ke bisnis JKI sebagai cosplayer. Yuri bukan nama sebenarnya masuk ke bisnis ini karena tergiur bayaran. Bagaimanapun ia bisa mendapat gaji 2,6 juta rupiah per bulan, lebih baik dibanding upah saat bekerja paruh waktu di sebuah restoran yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yuri bercerita bahwa ia diperlakukan sangat baik oleh orang-orang di tempat kerja, membuatnya merasa harus membalas budi pada senior dan para staf. Ia makin patuh dan tidak berani menolak permintaan pelanggan termasuk permintaan yang merujuk ke arah lain. Tak jarang ia mendapatkan ajakan bahkan harus terpaksa menemani demi membuktikan kesetiaan pada atasannya. Apalagi bisnis seperti ini biasanya membuat sistem ranking popularitas di mana gadis paling populer selalu mendapat bonus tinggi. Jadi tidak aneh jika para gadis SMA ini rela melakukan semua itu demi mendapatkan uang banyak dengan cara mudah. Fetish gadis SMA karena idol group. Melihat siswi SMA yang menjual seragam kepada pria paruh baya sudah cukup aneh. Apalagi jika mengetahui alasan dari munculnya fetish ini. Faktanya fetish orang Jepang pada siswi SMA kerap dikaitkan dengan sebuah lagu berjudul Saifuku Oduga Sanaide yang berarti jangan ambil seragamku.
Lagu ini dinyanyikan oleh idol grup Onyaku Club pada tahun 1985 silam yang kemudian dirilis ulang oleh idol grup populer AKB48. Nah, kesuksesan lagu tersebut nyatanya menghadirkan tren baru. Mulai dari siswi yang menjual seragam atau bahkan pakaian renang yang belum dicuci. Dari sinilah praktek enjokosai atau kencan kompensasi dengan pria paruh baya dimulai. Pria-pria ini akan menyediakan dukungan finansial bagi para gadis dengan bayaran hubungan. Praktik ini dibuat versi sederhananya dalam bisnis JKI. Pada tahun 2016, aktivis perdagangan dan kekerasan terhadap anak Maudebor Bukuichio angkat suara. Ia berkomentar terhadap hubungan antara industri hiburan dan bisnis JKI, serta menyimpulkan kurangnya kecepatan data resmi dan strategi untuk memerangi merupakan sumber dari eksploitasi ini. Termasuk kultur idol yang sedang tren menghadirkan kekhawatiran atas pandangan yang menganggap anak-anak sebagai sebuah komoditi. Berakar dari permasalahan sosial. Pria-pria di Jepang memang menyenangi gadis-gadis usia sekolah menengah. Sebagaimana dibahas sebelumnya, elemen tabu yang melekat pada seragam siswi SMA membangkitkan fantasi yang selanjutnya mereka salurkan meski dengan cara menyewa. Kazui Muta, profesor sosiologi dan studi gender di Universitas Osaka, kepada Washington Post menyebut, menjamurnya bisnis JKI di Jepang memang disebabkan oleh fetish itu. Keinginan untuk mewujudkannya itulah yang membuat kasus kekerasan kepada gadis JKI jamak terjadi. Lebih dari itu, terdapat faktor yang datang dari siswi mengapa mereka selalu terikat dengan bisnis ini. Berdasarkan laporan Isi Kawayuki melalui Nippon, industri JKI menarik bagi para gadis karena hadir dan menawarkan perlindungan dari berbagai macam masalah sosial. Dalam beberapa kasus, anak perempuan menggunakan uang yang mereka peroleh untuk membayar biaya sekolah. Mereka juga setuju keluar dengan pelanggan untuk mencegah kelaparan. Tidak hanya itu, kebanyakan dari mereka adalah korban kekerasan dalam rumah tangga maupun perceraian orang tua. Bagaimana pemerintah Jepang mengatasi fenomena ini? Mengutip data Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo beberapa tahun lalu, setidaknya terdapat 174 lokasi yang digunakan para gadis JK untuk menawarkan layanannya. Di mana 174 lokasi yang dimaksud baru meliputi Tokyo saja. Karena itu pemerintah tidak tinggal diam. Terhitung sejak 1 Juli 2017, Jepang mulai melarang anak di bawah usia 18 tahun terjun ke dalam bisnis JK. Untuk mencegah bisnis ini berkembang, ada sebuah bus berwarna pink yang dijalankan oleh lembaga Kolaboh sejak Oktober 2018. Bus tersebut akan hadir di beberapa tempat strategis di kota setiap seminggu sekali dan malam hari terparkir di balai kota Shinjuku. Volunteer berharap agar bus tersebut dapat menjadi tempat aman bagi para gadis yang menjadi target bisnis JK. Pihak berwenang pada dasarnya tahu dan kadang menggerebek kantor-kantor perusahaan JK yang bermasalah. Sayangnya aksi mereka belum mampu menghentikan bisnis ini. Jasa sewa gadis-gadis di bawah umur tetap lestari, apalagi jika hubungan dengan aparat keamanan setempat seperti kucing-kucingan belaka. Industri terkait dengan aspek tergelap masyarakat Jepang. Perannya dalam menarik dari sekolah menengah ke arah industri ini didukung oleh kemiskinan dan perpecahan keluarga yang menimpa begitu banyak anak saat ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai sisi gelap siswi Jepang satu ini? Terima kasih.